silahkan chat di kolom chat aja ya kalau kurang jelas. Oke, saya izin share screen ya. Semoga bisa kelihatan nih. Oke. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget nih buat teman-teman yang udah join ya. Ini adalah kelas lanjutan dari kelas yang pertama kali saya mentoring juga sekitar bulan Desember ya kalau nggak salah. Dan ini kelas lanjutannya, kelas yang kedua. Temanya itu masih sama, yaitu langkah-langkah gimana sih bikin portofolio gitu teman-teman. Hmm, oke, mungkin langsung aja ya. Eh, Kenalin dulu nama aku Rasni, atau mungkin kalau di Instagram dikenalnya sebagai @heirasni ya. Untuk kesibukanku saat ini yaitu sebagai visual graphic designer di Telkom Design gitu. Ini sedikit profil singkat aku ya, mengenai pengalaman aku sebagai graphic designer. Jadi pengalaman aku itu bisa dibilang terbagi dua ya, sebagai corporate life sama sebagai freelance nih. Untuk corporate, untuk saat ini aku pernah berada di tiga perusahaan. Pertama itu di Fikri Studio, kemudian di Ginibook, kemudian yang terakhir ini di Telkom Indonesia. Untuk beberapa freelance ini, aku juga bekerja sama dengan beberapa teman ya. Itu pernah juga ngerjain freelance dari KPK, terus juga pernah ngerjain freelance dari buku anak, terus pernah juga ngerjain freelance untuk buku-buku dari kementerian. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau di total mungkin experience profesional saya kira-kira 3 sampai 4 tahun mungkin ya, gitu. Oke, tanpa berpanjang ria, mungkin kita agak sedikit ngebahas ya. Eh, untuk 2 jam ke depan ini kita bakal belajar apa aja. Sesuai dengan judul nih, judulnya kan step by step membuat portofolio. Jadi aku mencoba membuat panduan gitu ya, panduan singkat buat teman-teman yang mungkin sekarang kesibukannya lagi membangun portofolio. Oke, ini adalah kontennya ya. Semoga kontennya ini cukup dijelaskan dalam waktu 2 jam. Oke, pertama review singkat dari pertemuan yang lalu ya. Seperti yang teman-teman tahu, portofolio itu sebenarnya sangat luas. Ada portofolio karya, ada juga portofolio yang lain. Tapi untuk kelas ini, aku khusus membahas tentang portofolio ilustrasi karena aku merasa expertise-ku di bidang tersebut gitu ya. Dan untuk portofolio ilustrasi sendiri itu sebenarnya juga banyak macamnya nih sesuai dengan cara kita memasuki industri kreatif. Ada portofolio yang ditujukan untuk freelance, ada juga portofolio yang ditujukan untuk business owner, ada juga portofolio yang ditujukan untuk corporate ya gitu. Dan sebenarnya ini sangat luas, cuma karena terbatas oleh waktu, jadi aku cuma bahas beberapa aja. Nah, arah portofolio berdasarkan tipe-tipe tadi itu tentu aja berbeda ya. Kalau misal kita mau bikin portofolio khusus untuk freelance, maka arah portofolio itu sebaiknya tujuannya untuk membangun style karya kita yang unik. Sehingga style karya yang unik itu bisa membedakan diri kita dengan yang lain gitu. eh, Kalau untuk arah portofolio business owner, maka arah portofolionya itu lebih ke gimana cara kita untuk membangun kepercayaan customer gitu ya. Sehingga tujuan portofolio dari seorang business owner yaitu memberikan citra terpercaya akan bisnisnya gitu. Dan berbeda lagi kalau misal kita mau bikin portofolio supaya masuk ke corporate ya. Kalau di corporate itu arah portofolionya kebanyakan itu untuk membangun multiple skill. Jadi nanti tujuan dari portofolionya yaitu untuk menunjukkan keahlian kita di banyak bidang desain, kira-kira itu. Hmm, oke, selanjutnya ini rekomendasi alur belajar buat teman-teman ya sebelum akhirnya kita
menuju ke portofolio karya, aku sangat merekomendasikan teman-teman itu untuk belajar basic desain fundamental dulu. Kenapa begitu? Karena basic-basic desain fundamental inilah yang menjadi dasaran kita membuat portofolio dan juga untuk membangun pengalaman berkarya. Apa aja basic desain fundamental yang diperlukan untuk membangun portofolio? Sebenarnya ada banyak, cuma saya rangkum jadi 4 aja ya, karena ini kan menyangkut portofolio ilustrasi. Jadi saya rasa basic design principle, color teori, anatomi, dan spatial drawing itu yang paling penting ya dalam membuat portofolio. Basic design principle itu untuk saat ini tuh akan terus berkembang ya. Terakhir saya tahu itu bahkan ada 17 graphic design principle. Tapi saya rasa yang ini nih yang paling penting, 12 graphic design principle. Kemudian ada juga teori warna. Teori warna itu menyangkut teori gimana sih cara kita mempadu padankan warna supaya enak dilihat. Kemudian ada juga anatomi. Anatomi itu mempelajari gimana cara kita menggambar supaya bentuknya itu proporsional sesuai dengan eh, anatomi makhluk hidup yang sebenarnya. Kemudian spatial drawing ini juga sangat penting ya buat ilustrasi karena di ilustrasi itu kan kita tidak hanya menggambar karakter tapi juga menggambar background, lingkungan. Jadi spatial drawing itu juga sangat penting. Sayangnya keempat teori ini mungkin nggak akan saya bahas sangat dalam ya di kelas ini karena eh, tiap-tiap yang masing-masing topik ini butuh pemahaman yang sangat panjang dan juga mendalam. Jadi saya sarankan teman-teman mungkin juga join ya kelas Amazing Academy yang lain yang membahas topik-topik yang terkait ini. Gitu. Oke, selanjutnya ya. Oke, kita masuk ke step pertama. Gimana sih membuat portofolio tuh awalnya dari mana? Ini sering jadi pertanyaan teman-teman ya, karena memulai sesuatu itu kadang membingungkan. Oleh karena itu, saya sangat sarankan teman-teman itu membuat suatu draft portofolio. Draft itu isinya sederhana aja, kayak misal page 1 isinya cover, page 2 isinya data diri, page 3 isinya daftar isi. Nah, dengan teman-teman merancang draft portofolio seperti ini, saya rasa bisa membantu teman-teman itu terarah gitu ya portofolionya dari page pertama sampai page terakhir. Ini saran saya aja sih ya, draft portofolio yang paling sederhana. Itu ada cover, data diri, daftar isi. Kemudian ada subcover. Subcover itu gunanya untuk memisahkan antara project satu dengan project yang lain ya, biar enak dilihat. Kemudian baru disusul oleh konten project ilustrasi lainnya gitu. Kira-kira seperti ini. Dan ini nggak pakem ya, boleh, boleh banget. Nggak sesuai ini boleh, tapi ini adalah draft portofolio yang paling sederhana gitu. Setelah itu, setelah kita membuat draft portofolio, kemudian selanjutnya adalah membuat draft konten portofolio. Nah, sebenarnya ini juga nggak wajib dilakukan, tapi sangat saya rekomendasikan supaya teman-teman nggak bingung nanti isi di dalam konten portofolio itu enaknya apa ya gitu. Jadi saya sangat sarankan bikin kayak tabel gitu, teman-teman. Tabel itu isinya bisa nama project, kemudian brief masalah, kemudian solusi desain, bisa berupa sketsa, kemudian solusi desain berupa full render, kemudian mockup. Ini adalah draft yang paling sederhana ya, karena seperti yang saya sampaikan di kelas sebelumnya, bahwa sebenarnya desain itu adalah solusi dari sebuah masalah. Jadi tentu kita ngedesain tuh untuk menyelesaikan masalah apa. Nah, masalah itu biasanya tertuang dalam brief gitu. Misal nih, uh, aku pengen bikin project poster hari nyepi ya, desain poster hari nyepi. Masalahnya apa sih? Oke, aku rangkum di sini. Dibutuhkan visualisasi hari nyepi yang lekat dengan anak muda gitu. Berarti keywordnya anak muda ya. Kemudian solusi desainnya atau sketsa kasarnya
Mungkin kira-kira bisa kayak gini. Desain karakter yang menggunakan karakter anak muda mengenakan pakaian adat sedang melangsungkan kegiatan nyepi di pagi hari. Kemudian solusi untuk full rendernya, full ilustrasinya bisa seperti ini. Desain menggunakan warna yang kontras untuk menyimbolkan semangat muda. Untuk mock-up-nya mungkin aku pilih poster standing deh gitu. Dan seperti proyek-proyek yang lain ya, gitu teman-teman. Eh, Setelah membuat draft konten seperti ini, nah ini adalah step yang paling susah, yaitu menyiapkan aset-aset portofolio. Sebenarnya setiap ilustrator itu punya gaya menggambarnya masing-masing ya. Ada juga yang menggambar tanpa harus pakai sketsa. Ada juga yang lebih nyaman pakai sketsa. Kalau saya sendiri, saya lebih nyaman pakai sketsa karena dengan pakai sketsa, gambar saya itu ketika pewarnaan, proses pewarnaan itu lebih lebih terarah gitu ya. Jadi layoutnya itu lebih rapi juga dan jadi punya gambaran gitu ya nanti kira-kira ilustrasinya jadi seperti apa gitu. Untuk sketsa sendiri ya teman-teman, sebenarnya banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan. Cuma kalau saya itu lebih prefer pakai aplikasi Clip Studio Paint. Aplikasinya seperti ini. Screen saya terlihat ke aplikasinya nggak ya? Iya, jadi seperti ini teman-teman Clip Studio Paint. Clip Studio Paint ini gak cuma ada di laptop ya. Misal teman-teman punya iPad itu juga bisa diinstal. Atau punya tablet Android juga bisa diinstal. Cuma kalau di tablet itu setahu saya subscription-nya itu per bulan. Kalau di laptop subscription-nya itu hanya one time. Jadi cuma bayar satu kali aja gitu. Di Clip Studio Paint sendiri ini ada banyak fitur yang bisa dimanfaatin ya, kayak misal pen, tipe-tipe pen, terus ada juga tipe-tipe pensil, pensil mau pensil yang mekanik atau pensil yang biasa aja itu juga ada gitu. Kira-kira seperti ini ya sketsanya. Kemudian setelah sketsa itu jadi, biasanya saya memilih pewarnaan vektor. Nah, seperti teman-teman tahu ya, di dalam ilustrasi itu sebenarnya ada dua tipe pewarnaan. Pertama itu tipe pewarnaan raster, kedua itu tipe pewarnaan vektor. Tipe pewarnaan raster itu biasanya ini ya, berupa goresan. Digores secara manual ya. Misal langsung di Clip Studio Paint ini saya mau rambutnya warna merah gitu misalnya. Nah, jadi satu-satu diginiin, diwarnain sampai selesai. Nah, ini agak menurut saya agak ribet ya. Tapi nggak apa-apa, beberapa ilustrator memilih cara demikian. Tapi kalau saya lebih prefer pakai Adobe Illustrator 2024. Jadi di Adobe Illustrator ini memungkinkan teman-teman untuk mewarnai dengan cara vektor, bukan dengan cara raster. Contohnya seperti ini ya. Nah, nanti jadinya aset-aset grafik kita itu jadi vektor base atau kasarannya adalah tiap 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 elemen ini jadi satu layer sendiri gitu. Nah, biasanya ilustrasi vektor base seperti ini sering banget digunakan oleh ilustrator yang eh, ingin menggunakan gaya pewarnaan yang bermacam-macam gitu ya. Karena pengerjaannya saya rasa juga lebih cepat daripada pewarnaan raster gitu. Nah, prosesnya gimana sih dari sketsa kemudian jadi seperti ini? Nah, biasanya saya itu setelah bikin sketsa, sketsanya saya copy, kemudian saya masukin ke Adobe Illustrator ya. Ini.
Nah, kemudian saya buat artboard seperti ini, mengikuti ukuran dari sketsanya. Setelah itu, kemudian sketsa ini akan saya jadikan acuan gitu ya, dengan cara tipe layarnya itu diubah jadi multiply, kemudian opacity-nya dikurangin. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, kan di sini tuh ada banyak layar ya. Sorry. Nah, layarnya itu jangan lupa di lock aja supaya dia nggak gerak-gerak. Kemudian saya mulai nih pewarnaan. Nah, pewarnaan bisa dengan cara pakai tools namanya pen tool. Ada di sini ya, teman-teman. Seperti itu. Ini tinggal ngikutin garis aja ya. Nah, kira-kira jadinya seperti ini. Nah, proses pewarnaan ini bisa bisa teman-teman terusin ya sesuai dengan sketsa. Menurut saya kalau vektor itu lebih mudah karena warna yang sudah kita gunakan ini bisa diubah-ubah. Misal nih kita ngerasa warna kulitnya terlalu saturated ya, bisa kita ubah jadi lebih terang atau lebih gelap juga bisa gitu. Jadi koreksi warna untuk ilustrasi vektor base itu lebih mudah gitu. Dan kalau diterusin bisa keterusan jadi seperti ini gitu sih. Gampang banget kan gitu. Kita balik lagi ke materi ya. Oke, kalau sketsa dan ilustrasi udah selesai nih, ini contoh project-project saya yang lain ya. Dari yang awalnya sketsa jadi ilustrasi full seperti berikut. Nah, untuk teknik pewarnaan, balik lagi ke tadi, teman-teman sebaiknya mempelajari lebih dalam mengenai teori warna dan juga teori anatomi serta spatial drawing ya. Karena itu yang menjadi bekal teman-teman untuk membentuk suatu portofolio gitu. Nah, untuk selanjutnya, dalam portofolio itu umumnya orang-orang juga mencantumkan mockup. Mockup itu membantu desain kita terlihat lebih nyata gitu ya. Jadi membantu orang itu mendapat gambaran gimana sih kalau misal desain kita itu diimplementasikan di dunia nyata gitu. Untuk mockup sendiri, sebenarnya di internet itu banyak banget gratisan. Salah satunya itu ada website, sorry, namanya Upbless ya. Eh, ini websitenya di sini, upbless.com. Ini salah satu penyedia mockup yang cukup banyak dan juga gratis. Misal teman-teman pengen download yang ini gitu ya. Ini di sini ada tombol free download gitu. Nah, kalau udah di-download jadinya kayak gimana sih? Nah, kalau udah berhasil ke download, biasanya bentuknya itu berupa PSD. PSD itu adalah file berbentuk ini teman-teman, berbentuk Photoshop gitu. Nanti kalau file mockupnya itu udah berhasil di-download, biasanya tampilannya kayak gini
gitu. Screen saya di aplikasi Photoshop kelihatan nggak ya? Nanti kalau nggak kelihatan bisa langsung chat aja. Nah, mockup tadi kalau di-download jadinya kan seperti ini. Nah, biasanya desain yang bisa kita otak-atik tuh ada di sebelah sini. Dan biasanya ada keterangan sih di layarnya gitu. Misal untuk file ini ya, ada tulisan nih, add design here. Ini kalau teman-teman klik 2 kali, bakal diarahin ke sini, dan desain kita bisa dimasukin ke sini gitu. Misal ini desain aku yang ini ya, pengen aku masukin ke sini. Habis itu, file, klik save. Oh, sorry. Ternyata bukan yang ini. Nah, ketika teman-teman klik save atau Ctrl S, biasanya muncul notif kayak gini ya. Ini tinggal diklik aja apply. Nah, kemudian desain kita udah terimplementasikan ke sini. Gitu. Nanti gambar ini bisa teman-teman pakai sebagai contoh mockup. Gitu kira-kira ya. Balik lagi ke tadi ya. Oke, step selanjutnya yaitu menentukan layout ya. Layout dalam portofolio itu penting karena eh, penempatan aset-aset grafis yang udah kita buat itu juga membantu orang lain membaca portofolio kita lebih mudah. Nah, oleh karena itu skill desain eh, nge-layout itu cukup penting ya, editorial. Jadi itu membantu desain kita terlihat enak dibaca dan juga mudah untuk dipahami oleh pembaca. Ini beberapa contoh layout portofolio yang aku temukan dan juga sempat aku buat. Eh, Sebenarnya di internet itu cukup banyak contoh-contoh layout portofolio. Teman-teman bisa bisa coba amati, tiru dan modifikasi ya. Gitu. Setelah menentukan layout portofolio, teman-teman bisa langsung mengimplementasikan layout yang udah teman-teman pilih. Misalnya kayak tadi ya. Tadi aku coba pilih layout yang ini. Kalau diimplementasikan jadinya seperti ini. Nah, untuk konten-kontennya tadi kan udah dibikin di tabel. Jadi tinggal paste aja di sebelah sini. Gitu. Dalam membuat layout editorial, sebenarnya yang paling penting itu adalah hierarki visual. Hierarki visual itu adalah urutan sebuah desain sehingga desain itu secara berurutan bisa dilihat oleh mata. Contohnya seperti desain yang ini ya, hierarki visualnya itu kan adalah yang pertama kali dilihat mata itu adalah visual dari si kontennya ya. Kemudian kita membaca judul, kemudian kita membaca konten. Nah, itu cukup penting teman-teman untuk menentukan hierarki visual. Jangan sampai hierarki visualnya itu kebalik. Misal nih, ilustrasinya ukurannya kecil, sedangkan konten teksnya itu sangat besar, sehingga visualnya itu nggak terlihat. Justru kata-katanya yang lebih terlihat. Oleh karena itu, mempertimbangkan lagi hierarki visual itu penting dalam membuat layout gitu. Nah, menurut aku, portofolio yang bisa menjelaskan sebuah proses desain itu dibuat adalah contoh portofolio yang baik ya. Karena jarang banget nih sebenarnya portofolio itu menunjukkan sketsa. Biasanya kalau yang saya amati itu kebanyakan portofolio langsung eh,
menunjukkan hasil, tapi jarang banget yang bercerita tentang proses di baliknya. Padahal kalau misal teman-teman bertujuan membuat portofolio untuk corporate ya, sebenarnya user itu lebih suka melihat konten portofolio yang juga bercerita tentang proses, karena itu juga mencerminkan gimana cara kita bekerja dalam mengerjakan sebuah desain gitu. Gitu. Jadi nggak apa-apa nih, misal teman-teman punya sketsa ya, sketsanya nggak begitu bagus, nggak apa-apa dicantumin aja di portofolio. Gitu sih. Nah, kemudian step terakhir adalah evaluasi heuristik. Evaluasi heuristik itu maksudnya adalah teman-teman mencoba mengevaluasi dari hasil portofolio yang udah dibuat tadi. Kira-kira udah sesuai nggak ya dengan desain-desain prinsipal yang udah ada. Misal nih, apa kontrasnya itu udah oke, emphasize-nya udah oke, hierarkinya udah oke, repetitionnya udah oke. Kira-kira seperti itu. Oke, ini contoh lain portofolio ya. Contoh lain portofolio yang pernah aku buat selain ilustrasi. Sebenarnya portofolio logo folio itu lebih susah loh daripada ilustrasi. Karena di dalam portofolio logo biasanya si pembuat karya itu juga harus menjelaskan apa makna di balik logo tersebut. Jadi kalau misal teman-teman membuat portofolio logo, sebaiknya juga dicantumkan secara detail maksud dari filosofi logo itu seperti apa gitu. Oke, kira-kira seperti itu sih teman-teman. Kayaknya ini udah slide paling akhir. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, eh, dipersilahkan dari sekarang. Mungkin aku kembalikan ke Kak Alma ya sebagai moderator. Oke, Kak. Nah, mungkin ada pertanyaan nih, Kak, dari peserta. Untuk pemaparannya sudah beres ya, Kak? Iya, udah Kak, betul. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya boleh ya langsung di kolom komentar aja di drop. Mungkin ini ada pertanyaan dari Kalipe, Kak, untuk pertanyaannya. Kak, kalau data diri biasanya mencantumkan apa di portofolio? Nggak harus sedetail CV kah? Tanya gitu, Kak. Oke, data diri di portofolio nggak harus ATS friendly ya, karena kan portofolio sendiri itu fungsinya untuk memaparkan pekerjaan kita secara visual. Jadi aku sarankan eh, tidak harus selengkap yang biasanya cukup cantumkan data diri dan juga skill-skill yang kita kuasai. Misal kita bisa pakai Adobe Photoshop, silahkan cantumkan. Misal kita bisa pakai Clip Studio Paint, silahkan cantumkan gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi Kak dari Kalipai. Boleh dikasih lihat enggak Kak contohnya? Mungkin portofolio tapi dari cover satu sampai akhir Kak. Apakah Kak Razni berkenan? Oh, oke oke. Sebentar ya, saya cari dulu. Oke, nah sambil Kak Razni cari ini buat teman-teman yang punya pertanyaan, boleh langsung di drop di kolom chat ya teman-teman ya. Mumpung kita bisa langsung tanya ke Kak Razninya gitu. Oke, apa terlihat ya screen saya? Udah terlihat Kak.
Iya, ini portofolio saya yang paling akhir ya. Memang covernya sangat sederhana karena eh, waktu itu saya juga pengen konsep yang minimalis. Ini contohnya seperti ini. Jadi silakan teman-teman mencantumkan experience serta data diri. Kemudian bisa juga langsung ke projectnya. Kalau yang ini saya nggak pakai cover ya, karena kontennya itu juga nggak terlalu banyak. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi di sini saya bercerita kenapa kok saya pakai karakter ini, kenapa kok visual yang saya buat seperti ini gitu. Terus saya juga cantumkan project ini tuh project apa sih? Terus eh, apa sih tanggung jawab saya di dalam project ini gitu ya. Gitu. Ini juga mockup yang saya cantumkan. Nah, kebetulan waktu itu project saya itu membuat illustration kit. Jadi saya coba masukkan semua ilustrasi-ilustrasi yang pernah saya buat ya di dalam project tersebut. Ini juga hampir sama. Secara konsep juga seperti proyek-proyek yang sebelumnya. Nah, kemudian ini adalah portofolio saya di tahun sebelumnya, tahun 2021. Tahun 2021 itu, waktu itu saya lagi banyak-banyaknya proyek freelance buku anak. Jadi portofolio saya gaya visualnya lebih ke visual anak gitu ya. Di sini saya tetap sama mencoba bercerita gitu ya lewat portofolio tentang apa sih makna di balik ilustrasi yang saya buat itu. Ini di perkenalan juga saya coba jelaskan portofolio ini eh, apa sih maksudnya gitu. Kemudian saya juga cantumkan sketsanya seperti apa, final resultnya seperti apa gitu. Ini juga portofolio saya untuk poster kebudayaan ya gitu. Ini juga portofolio ilustrasi saya untuk ilustrasi fanmade aja sih. Waktu tahun 2021 itu sebenarnya banyak banget project yang saya buat sekedar buat hobi gitu ya. Karena kan sebenarnya portofolio itu gak harus project asli, bisa juga fake project juga boleh. Yang penting portofolio itu menyampaikan apa yang sebenarnya kita bisa lakukan gitu. Ini adalah portofolio project pribadi saya juga, menggambar sebuah masjid yang ada di kota saya. Kemudian ini juga portofolio untuk buku anak kalau nggak salah ya. Jadi memang eh, seperti yang saya sampaikan di kelas sebelumnya ya, portofolio itu baiknya 70% visual, 30% itu teks. Jadi teman-teman eh, saya rasa lebih bagus portofolio ditonjolkan secara visual aja gitu. Ini juga sama portofolio pribadi saya ketika zaman COVID ya. Dan ini portofolio ketika saya mengikuti lomba. Jadi kalau teman-teman punya portofolio untuk mengikuti lomba, meskipun nggak menang, silahkan aja dijadikan portofolio gitu. Ini juga sama untuk ilustrasi buku anak. Iya, kira-kira seperti itu sih. Untuk menggambar yang seperti ini tuh biasanya saya buatnya itu tipe yang raster bukan yang vektor ya. Jadi itu kelemahannya vektor. Vektor itu bisa menggambar cepat, cuma dia itu nggak bisa menggambar untuk shading yang rumit kayak gini. Kalau shading yang rumit kayak gini tuh biasanya saya gambar pakai tipe raster. Jadi untuk ngeblend shading dan juga lighting tuh lebih mudah.
gitu sih. Jadi tergantung kebutuhan juga. Teman-teman mau ngegambar pakai pakai vektor atau pakai raster. Ini juga untuk proyek buku anak ya. Oke, kira-kira seperti itu sih. Oke, Kak Razni, mungkin ada pertanyaan tambahan dari Kalipe ini, Kak. Kalau di portofolio ini penjelasannya lebih baik pakai bahasa Inggris atau Indonesia dan pertimbangannya apa nih, Kak, biasanya? Oke, sebenarnya bebas ya. Pertimbangannya itu tergantung kemana portofolio teman-teman ditujukan. Misal, portofolionya ditujukan untuk melamar ke perusahaan multinasional ya, atau perusahaan luar negeri. Ya, jadi silakan pakai bahasa Inggris. Kalau misal tujuan portofolio tersebut ditujukan untuk penerbit lokal Indonesia, silakan pakai bahasa Indonesia. Gitu. Kemudian ini saya baca di chat ya, Kak, Boleh, pertanyaan. Kak. Untuk font sendiri, apakah ada kriteria khusus yang cocok untuk portofolio? eh Sebenarnya nggak ada. Yang penting keterbacaannya itu jelas dan juga saya sarankan pakai tipe tipe font maksimal itu 2, jangan lebih. Kenapa begitu? Karena eh, terlalu banyak gaya font bisa membuat orang itu juga merasa lelah bacanya ya. Karena beban kognitif atau apa ya istilahnya, proses seseorang itu mencerna bacaan itu jadi lebih berat. Jadi malah malah terbebani dengan baca tulisan ketimbang menikmati visual. Jadi saya sarankan cukup 2 tipe aja. Misal tipe yang pertama mau pakai font apa ya yang paling sering dipakai? Poppins gitu ya. Untuk judul pakai Poppins, untuk teks biasa untuk konten pakai Helvetica. Itu boleh gitu. Jadi pakai font apa saja terserah keterbacaannya yang penting jelas. Kemudian tipe fontnya itu kalau bisa jangan lebih dari 2. Kemudian dari Kak Alia ya. Kak, kalau portofolio yang aku lihat itu stylenya mirip-mirip kayak punya kakak. Kalau semisal stylenya itu menjurus ke anime, bisa nggak ya, Kak? Bisa banget. Nggak ada aturan portofolio harus style ini, portofolio harus style itu gitu. Nggak ada. Karena portofolio itu adalah cerminan diri kita ya. Misal kita punya keahlian menggambar di style anime gitu ya. Silahkan aja, masukkan aja. Tapi tergantung portofolio tersebut mau ditujukan kepada siapa. Kalau misal kita punya keahlian menggambar style anime, saya sarankan portofolionya itu ditujukan untuk industri kreatif yang membutuhkan portofolio style anime. Contohnya webtoon ya, kayak teman-teman tahu line webtoon itu stylenya mengarah ke arah anime kalau nggak salah ya. Terus juga studio game juga memerlukan orang-orang yang memiliki keahlian menggambar dengan style anime gitu. Jadi misal teman-teman punya style anime, apakah harus memaksakan diri masuk ke style anak-anak? Nggak harus, tergantung tujuan portofolio itu sendiri gitu. Kemudian dari Kak Alipe ini lagi. Kakak kan kerja di corporate Telkom. Seperti yang udah dijelasin minggu kemarin, kalau corporate tuh biasanya harus punya skill yang banyak. Itu biasanya yang dilirik skill apa saja ya, kayak harus advert di Photoshop dan apa saja. Oke, kalau di corporate itu sepanjang yang aku tahu ya, yang dibutuhkan itu cukup banyak. Seperti nggak cuma ngedesain ilustrasi, bisa ngedesain editorial, ngedesain PPT juga pernah, ngedesain logo juga juga pernah. Jadi skill yang dibutuhkan itu lebih ke arah graphic designer.
Graphic designer ngapain aja sih? Ya banyak, bikin logo, bikin ilustrasi juga, bikin poster juga gitu. Dan yang perlu dikuasai apa sih? Kalau menurutku ya, sebagai graphic designer di corporate, setidaknya dari produk-produk Adobe ada satu atau dua aplikasi yang kita kuasai. Misal Adobe Illustrator gitu ya, atau Adobe Photoshop gitu. Gitu. Tapi corporate itu sebenarnya lebih menyukai talent yang serba bisa. Jadi kalau misal kamu punya kemampuan kemampuan selain tools-tools tersebut, silahkan cantumkan aja kalau misal tujuannya mau ke corporate gitu. Terus pertanyaannya lagi, atau sebenarnya kayak kita bisa Adobe Illustrator sama Procreate InDesign udah cukup? Sebenarnya tergantung perusahaannya juga ya. Perusahaan Kak Lipe melamar itu menginginkan talent yang seperti apa gitu. Kalau misalkan talent yang dibutuhkan adalah talent yang bisa Adobe Illustrator, ya berarti cukup Adobe Illustrator saja tanpa perlu belajar InDesign atau Procreate. Tapi biasanya namanya juga persaingan ya. Talent yang punya keahlian lebih dari yang diperlukan biasanya itu jadi eh, preferable atau lebih disukai karena karena itu tadi corporate itu menyukai talent yang serba bisa gitu, multi skill gitu ya. Jadi kalau mungkin teman-teman ada waktu selain belajar tools-tools yang umum, mungkin juga bisa mempelajari tools-tools yang cukup baru gitu. Kayak misal 3D design. Sekarang 3D design itu juga cukup diminati ya. Jadi boleh tuh diulik-ulik aplikasi kayak Blender, Blender Studio, Maya Studio itu silahkan dipelajari juga. Oke, ini pertanyaan dari Kalipe. Kalau kerja di corporate, apakah biaya aplikasi ditanggung perusahaan atau ditanggung kita? Soalnya Adobe setahun harganya lumayan untuk pemula. Oke, ini lagi-lagi tergantung perusahaan tempat kita bekerja ya. Ada juga perusahaan yang mau menanggung aplikasi tersebut, ada juga yang enggak. Dan untuk di aku kebetulan itu enggak ditanggung, jadi bayar sendiri gitu. Cuma device alhamdulillah disediain. Jadi untuk Adobe, aku dan temenku itu satu bulan itu sekitar 60.000 aja kok. 60.000 aja. Jadi kalau dua orang berarti 120.000 per bulan gitu. Tapi memang sih baiknya perusahaan juga menanggung menanggung biaya ini ya, biaya aplikasi karena itu kan juga biaya operasional ya kalau dipikir-pikir gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang hadir di sini. Boleh teman-teman kalau masih ada pertanyaan boleh langsung di drop di kolom chat aja ya. Tapi Kak Razni nih kalau misal ntar emang pertanyaan dari teman-teman mungkin memang sudah cukup, ntar dari Kak Razni sendiri boleh untuk statement penutup ya Kak ya. Oke, siap. Ada pertanyaan Kak dari Kak Kamila, boleh langsung dijawab aja. Dari Kak Kamila Naila Husna ya. Oh ya Kak, untuk kelemahan dan kelebihan dari freelance dan corporate dari pengalaman Kakak gimana ya? Oke. Kelebihan dari freelance, aku rasa freelance itu membantu kita untuk memperkuat style karya kita. Karena biasanya orang itu datang ke kita eh, untuk dapat desain kita gitu. Sedangkan kalau di corporate, biasanya kita yang mengikuti aturan perusahaan, sehingga kita harus berkompromi nih, berkompromi untuk mengikuti style dan eh, gaya dance dari perusahaan. Jadi,
otomatis karya-karya kita akan terstandarisasi menurut standar dari perusahaan. Kayak misal nih portofolio aku yang tadi ya, coba aku show lagi. Kelihatan nggak? Ini adalah portofolio aku ketika tahun 2021 ya, sebelum aku join di Telkom. Gaya gambarku itu lebih bebas dan lebih lebih ekspresif ya, karena eh, aku tidak mengikuti aturan perusahaan. Gambarnya harus segini ya, gambarnya harus gitu. Jadi gambar-gambarku rata-rata punya style yang sangat kuat gitu. Sedangkan ketika aku join corporate, style gambarku itu jadi lebih lebih terstandarisasi. Jadinya seperti ini. Teman-teman bisa lihat kan ya. Jadi kayak karakternya itu standar, terus warnanya juga standar. Contohnya juga seperti ini. Jadi eh, s- karya kita itu harus mengikuti standar perusahaan. Kelemahannya itu sih. Jadi kalau misal teman-teman ingin memperkuat style, aku rasa gaya gaya freelance itu lebih cocok sih sebenarnya daripada masuk ke corporate. Kalau misal teman-teman ingin berkarya dengan aturan yang standar dan juga untuk belajar manajemen juga, aku rasa masuk corporate tuh pilihan yang lebih baik gitu. Gitu ya. Ini juga gambar aku untuk corporate ya. Tuh. Oke, thank you Kak Razni untuk jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Kak Alea dan Kak Lipe lagi nih Kak. Untuk pertanyaan dari Kak Alea sendiri, lebih baik kita buka komisi atau fokus ngejar satu proyek Kak? Hmm, Menurutku sama-sama bagus sih mau buka commission atau fokus ngejar suatu project. Tapi menurut aku ya, kalau teman-teman ingin berkembang lebih 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 advance, aku rasa mengejar suatu project itu juga bagus karena gini, ngejar project itu kan berarti kita ada proses mengejar ya. Ada proses proposal, ada proses pitching ke klien, ada juga proses untuk berdiskusi dengan klien maunya seperti apa. Agak berbeda dengan commission. Commission yang aku amati biasanya itu em, menunggu orang lain datang ke kita untuk minta desain kita gitu ya. Jadi di situ nggak ada proses kita proposal kepada klien. Tapi kalau kita ngejar suatu project, berarti kan kita ada proses untuk membuat proposal ya, proposal desain kita untuk suatu project tersebut. Gitu. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Lipei. Kak, tips untuk yang mau open commission buat yang freelance, gimana caranya biar kita jemput bola? Apa yang harus kita perhatiin biar kita tuh menarik sehingga ada yang mau pesan gambar dan dibayar dengan harga yang sesuai? Oke. Pertama, menurut aku perhatikan di mana kita share karya kita, karya portofolio kita. Kalau mau jemput bola, berarti teman-teman harus tahu di mana potensi klien itu berada. Misal di LinkedIn ya, LinkedIn tuh juga biasanya banyak sekali orang-orang yang butuh ilustrasi. Atau juga di Instagram juga boleh. Jadi eh, menurutku untuk menjemput bola tersebut kita harus pandai-pandai melihat potensi klien itu ada di mana. Kalau saran aku sih yang paling potensial itu untuk sekarang itu Instagram, Instagram dan juga LinkedIn. Jadi teman-teman kalau udah selesai bikin portofolio, sangat aku saranin untuk segera share di LinkedIn. Nah, biasanya di LinkedIn itu eh, lebih cepet ya nyebarnya
Karena memang disitulah orang-orang itu mencari talent yang potensial gitu. Gitu. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Arieska ya. Biasanya dalam satu karya, kakak bisa makan waktu berapa lama untuk buat satu ilustrasi? Kalau dulu tuh, aku bisa makan waktu 3 sampai 5 hari ya. Untuk sekarang mungkin karena pengaruh latihan juga dan juga intensitas, jadi satu ilustrasi bisa aku kerjakan cukup 1 hari aja. Dan itu juga tergantung dengan request ilustrasinya ya. Kalau ilustrasinya rumit banget, nggak mungkin juga 1 hari. Mungkin 2 hari baru kelar gitu. Ada pertanyaan juga dari Kak Alia. Kak, apakah buka commission di Vegan sama rekomendasi atau enggak ya? Jujur aku belum pernah ya coba vegan itu. Tapi menurut review teman-teman, katanya di sana engagementnya tuh cukup bagus dan juga jadi alternatif ya, alternatif selain Fiverr. Karena emang semenjak isu yang terkini ada juga orang-orang yang menghindari Fiverr. Menurutku silahkan aja dicoba commission di Vegan. Yang penting sebelum masuk ke platform apapun, baik itu Vegan atau Fiverr, teman-teman harus siap portofolio terlebih dahulu. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Kamila. Kalau project berarti kita yang mencari ya Kak. Boleh pencerahannya nggak Kak? Gimana cari-cari suatu project seperti itu? Oke. Kalau aku dulu itu dapat project buku anak itu dari Twitter. Jadi aku memanfaatkan yang namanya base ilustrasi di Twitter ya. Di situ kita bisa saling eh, dukung, saling share karya kita. Nah, dari situ aku dapat proyek buku anak dari Indiva Media Kreasi sebanyak berapa buku ya waktu itu? Cukup banyak sih, sampai lupa dari situ. Jadi emang sih sebenarnya nggak ada tips yang benar-benar tips. Aku rasa ini juga perpaduan antara usaha dan juga keberuntungan. Tapi jangan salah ya, orang yang beruntung itu adalah orang yang siap ketika dikasih kesempatan. Jadi sebelum kita jadi orang yang beruntung, aku rasa kita harus siap dulu nih untuk mendapat kesempatan tersebut. Gitu. Tadi sampai mana ya, Kak? Sampai pertanyaan Kak Kamila ya Kak. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Lipe mungkin Kak. Dari Oh, kali. iya. Oh, kalau di LinkedIn bisa ya, itu kita bisa langsung post gambar kita kah? Kalau misalnya di post gitu, captionnya gimana biasanya, Kak? Kalau ada salah satu contohnya boleh diperlihatkan. Oke, aku coba buka LinkedIn ya. Sebentar. Hmm, wait, wait. Screen aku kelihatan ya? Kelihatan Kak. Nah, ini contohnya nih, ada satu orang namanya Rifki, dia upload portofolio dia seperti ini. Konsepnya bagus ya, jadi dia punya konsep seperti busway itu. Nah, kalau misal kita upload dengan layout landscape kayak gini, nanti munculnya seperti ini. Nah, bisa juga diperbesar kayak gini. Nah, ini portofolio yang cukup bagus juga ya, karena dia juga bercerita sih tentang project dia itu apa, terus gimana si logo ini memenuhi golden ratio. Golden ratio itu adalah rasio emas atau rasio yang sering dipakai oleh orang-orang untuk membuat logo karena perbandingan golden ratio itu biasanya yang paling cocok gitu ya untuk diimplementasikan ke banyak desain. Nah, dia juga mencantumkan
mock up di sini ya. Seperti yang aku sampaikan, kalau portofolio itu 70% visual, 30% teks. Di sini dia mengimplementasikannya dengan sangat baik ya. Jadi mayoritas berupa visual, sisanya keterangan-keterangan. Nah, ini juga sangat baik nih. Dia membuat super grafik ya. Super grafik itu bisa dibilang ornamen yang membantu suatu desain itu konsisten. Dia jelasin tiap super grafik itu maksudnya apa. Ini juga hampir sama ya kayak yang tadi. Dia berusaha membuat sebuah sebuah logo dan dijelaskan juga konsepnya itu apa. Oke, kira-kira seperti ini nih sih teman-teman. Nah, dengan dia share ke LinkedIn, jadi orang-orang yang membutuhkan talent seperti dia sangat mudah ya untuk menemukan dia gitu. Apalagi ada fitur like di sini. Biasanya fitur like ini juga bisa membantu karya kita semakin dikenal gitu. Seperti ini. Untuk caption, menurut saya caption seperti ini juga sudah sangat baik ya. Di LinkedIn setahu saya juga bisa menerapkan hashtag. Nih, misal kita mau upload portofolio dengan eh, layout square kayak gini juga bisa. Contohnya seperti ini nantinya. Ini juga contoh portofolio yang lain ya. Nah, sebenarnya portofolio nggak harus banyak banget ya. Cukup 7 slide seperti ini menurut saya juga udah cukup bagus. Karena memang rata-rata apalagi kalau misal teman-teman bertujuan masuk corporate ya, karena mungkin persaingan juga cukup banyak, portofolio yang masuk itu cukup banyak. Jadi potensi portofolio teman-teman dilihat itu mungkin nggak sampai 10 menit gitu. Jadi yang paling penting memang visual. Ini juga ada portofolio ilustrasi. Nah, sebenarnya konsep-konsep kayak gini tuh konsep kreatif yang juga disukai ya oleh kebanyakan orang. Jadi misal teman-teman berencana membuat portofolio yang unik, aku saranin untuk mencoba tema-tema yang menarik. Misal nih, tema yang aku contohin ini, dia ambil tema layout layout dari sebuah Adobe gitu ya. Nah, ini juga portofolionya juga sangat menarik ya. Jadi teman-teman misal mencoba cari-cari inspirasi, LinkedIn adalah tempat yang cocok untuk cari-cari referensi. Ini layout layout untuk feed Instagram. Oke. Eh, Oke, Kak. Thank you nih untuk jawabannya. Mungkin ada pertanyaan dari Kak Alia, Kak. Kalau pengerjaan portofolio itu biasanya memakan waktu berapa? Tergantung juga ya. Kalau misal teman-teman mau bikin portofolio yang padat, tentu memakan waktu yang cukup lama. Kalau aku tuh dulu biasanya bikin portofolio bisa sampai berbulan-bulan ya. Karena kan satu portofolio itu terdiri dari banyak visual. Dan itu gak gampang cari inspirasinya. Jadi bisa bisa jadi berbulan-bulan juga. Kemudian ada pertanyaan dari Ellen nih, kalau share portofolio di Twitter itu gimana ya, Kak? Nah, kalau di Twitter, aku coba contohin ya.
Iya, screen aku kelihatan ya. Oke, di Twitter itu biasanya kita hampir sama sih kayak platform lain ya. Kita bisa memasukkan caption dan juga gambar. Di sini silakan teman-teman pakai caption yang cukup mewakili poster atau desain kalian. Kemudian silakan coba bergabung dengan komunitas-komunitas yang terkait. Nah, biasanya di Twitter tuh ada community. Nah, misal ini nih Zona Karya Indonesia, silahkan teman-teman bergabung. Biasanya di situ banyak nih teman-teman yang juga nge-share karyanya masing-masing dan juga saling mendukung gitu ya. Gitu. Terus biasanya kalau selain komunitas, teman-teman juga bisa menggunakan ini ya, memanfaatkan yang namanya base karya. Seperti ini zonakarya.id, di sini juga banyak nih orang-orang yang saling nge-sharing mengenai desain dan juga karyanya. Jadi silahkan aja kalau misal kita punya karya silahkan aja kirim manifest gitu ya. Misal karya kita ingin dikenal oleh lebih banyak orang, silahkan aja kirim manifest gitu. Ini contoh manifest yang pernah aku kirim ya. Dari sini tuh ternyata ada cukup banyak orang yang akhirnya penasaran gitu. Ini siapa yang bikin? Akhirnya kita saling follow-followan di sini gitu. Gitu kira-kira. Oke Kak, mungkin ada pertanyaan lagi dari Kak Kirana Kak. Kalau bikin fake project biasanya idenya dari mana nih Kak? Oke, kalau aku bikin fake project itu biasanya idenya dari dari sekitarku aja sih. Misal nih, eh, di sekitar aku ada desain desain masjid gitu ya. Sesimpel lihat masjid gitu, gitu. Aku pengen nih bikin bikin project ilustrasi yang berupa penggambaran masjid untuk anak-anak gitu ya, misal. Jadi inspirasi can comes from everywhere ya, bisa datang dari mana aja. Kalau misal teman-teman ingin membuat fake project yang lebih ke arah industri kreatif, aku saranin cobalah untuk lihat project-project kreatif yang ada di LinkedIn tadi dan coba untuk bikin versi kalian gitu ya. Gitu. Gitu aja sih kira-kira. Oke, semoga menjawab untuk Kak Kirana. Nih mungkin buat teman-teman masih adakah pertanyaan lain? Oke, ada pertanyaan dari Kalipe nih Kak. Waktu masuk ke corporate, waktu wawancara dites ulang skill enggak nih Kak Rizni sendiri? Hmm, iya betul Kak, di tes lagi. Jadi dulu seingat aku itu setelah kita wawancara, kita dikasih semacam ujian gitu ya. Ujian berupa project. Jadi kita dikasih brief project, terus dikasih waktu 1 hari untuk mengerjakan project tersebut. Dan setelah project tersebut eh, sudah selesai kita kerjakan, nanti kita akan diwawancara, disuruh menjelaskan kenapa kok projectnya dibuat seperti ini. Gitu sih. Untuk Kalipe semoga menjawab ya. Nah, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman nih Kak, mungkin dari Kak Razni adakah statement terakhir mungkin Kak buat teman-teman yang masih belajar gitu ya di dalam membangun portofolio nih Kak. Oke, sekalian penutup kali ya, Kak. Oke, jadi membuat portofolio itu nggak bisa 1 2 hari jadi ya, teman-teman. Butuh proses yang panjang. Jadi aku saranin teman-teman kalau memang berniat membuat portofolio itu tiap hari dicicil. Dicicil entah dari draftnya dulu atau konsepnya dahulu. Karena memang keberuntungan itu bisa terjadi sama semua orang ya.
Tapi kalau misal keberuntungan tersebut datang kepada kita yang belum siap punya portofolio, bisa jadi keberuntungan itu terlewatkan begitu saja. Jadi aku saranin teman-teman tiap hari menyicil portofolio. Apalagi untuk teman-teman yang berniat untuk masuk industri kreatif ya. Dan untuk menyicil portofolio, balik tadi ke materi yang aku jelasin, sebelum masuk ke portofolio itu teman-teman juga butuh fundamental desain. Jadi jangan lupa untuk belajar dasar-dasar desain tadi, kayak misal 12 prinsipal desain, teori warna, juga anatomi, dan juga spatial drawing. Dan semua itu sepertinya disediakan juga ya di Amazing Academy. Per topiknya itu biasanya ada mentornya juga. Jadi silakan teman-teman untuk eksplorasi lebih dalam mengenai topik-topik tersebut. Gitu. Oke, thank you nih Kak Rezli. Mungkin sambil penutup juga, terakhir ada pertanyaan dari Kak Kamila. Kak, boleh kita jawab dulu gimana Kak? Boleh, boleh, boleh. Oke, untuk pertanyaan ini Kak, untuk harga ilustrasi dari sebuah proyek itu nentuinnya biasanya seperti apa? Dan pengalaman Kak Kamila sendiri itu hanya sebatas komisi untuk sebuah karakter dengan harga yang ditentukan dari batas tubuh saja nih Kak. Untuk proyek bagaimana ya biasanya dan apalagi kalau proyek ini kan pasti komersial. Oke. Oke, mengenai harga ilustrasi ya. Eh, Sebenarnya nggak ada pakem yang benar-benar khusus nih, ilustrasi itu harganya berapa. Tapi menurutku lebih baik didiskusikan dengan klien. Misal, ilustrasi yang kita buat itu mau dipasang di mana, mau dipakai sampai kapan. Jangan sampai teman-teman ngerasa dirugikan misal hasil karya temen ini digunakan untuk banyak hal gitu, sedangkan kliennya hanya membayar satu kali. Jadi pastikan teman-teman bertanya kepada klien, ilustrasi saya ini mau dipakai untuk apa dan akan diimplementasikan kemana saja. Hak patennya itu nanti seperti apa. Tentu, kalau implementasi karya teman-teman itu akan dipakai di lebih banyak media, teman-teman itu berhak untuk mengajukan harga yang lebih tinggi. Misal nih, ilustrasi kalian nantinya akan dijadikan kaos, akan dijadikan merchandise, akan dijadikan cover buku gitu ya. Teman-teman harus memastikan itu. Jadi, semakin banyak media yang dipakai, teman-teman berhak untuk mendapatkan penghargaan fee yang lebih tinggi gitu. Gitu sih kalau misal proyek komersial. Terus untuk menentukan harga sebenarnya juga diukur dari effort yang teman-teman lakukan. Misal, klien minta ilustrasi dengan gaya yang sangat rumit, tentu harganya akan berbeda kan ya dengan ilustrasi yang lebih sederhana gitu. Jadi semuanya memang diukur dengan diri sendiri. Dan aku saranin membuat membuat price list untuk project komersial itu jangan pakai fixed rate atau harga yang tetap. Karena kalau fixed rate nanti teman-teman akan eh, tidak punya hak gitu ya untuk menagih harga yang lebih tinggi daripada harga fixed rate gitu. Jadi silahkan sebelum menentukan harga, teman-teman itu bertanya dulu kepada klien kira-kira proyek ilustrasinya itu akan butuh berapa lama dan akan diimplementasikan ke media apa saja. Jadi seperti itu ya, gitu. Oke, semoga untuk pertanyaan dari Kak Kamila ini sudah. Oh, masih ini ya Kak, sorry. Oh, oh enggak, udah selesai kok Kak. Oke, Iya. boleh Kak dilanjut dulu. Udah nggak ada pertanyaan lagi kah Kak? Sejauh ini udah tidak ada sih Kak. Oke, oke, baiklah.
Mungkin sekian dulu ya materi hari ini. Mohon maaf banget kalau misal terbatas oleh waktu dan juga mungkin penjelasan saya ada yang kurang jelas atau mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Sebenarnya saya juga lagi proses belajar desain ya, dan proses belajar desain itu menurut saya sepanjang waktu, jadi nggak ada habisnya. Dan portofolio pun juga begitu, meskipun teman-teman eh, masuk corporate gitu ya, atau mungkin lagi sedang menjalankan freelance, aku rasa membuat portofolio itu baiknya terus diupdate ya setiap tahun, supaya portofolio kita itu eh, terupdate atau terup to date gitu. Gitu. Oke, Kak Razni, sekali lagi terima kasih atas wejangan-wejangannya buat teman-teman semua ya, Kak. Dan aku juga mau ucapin terima kasih nih ke Kak Razni udah menyempatkan waktunya sharing bareng eh, teman-teman Mazing. Mohon maaf sekali, Kak, kalau banyak kekurangan gitu ya dari pihak Mazing. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di kelas hari ini. Sama aku mau infoin mungkin kita ada mentoring selama 1 minggu ya, Kak ya, melalui WhatsApp group. Udah diinfo sama Kak Caca ya Kak Razni ya sebelumnya. Oh, oh, oh iya udah Kak, betul. Oke, jadi nanti buat teman-teman yang masih pengen tanya nih selama 1 minggu ke depan, boleh banget langsung tanya aja di grup ya teman-teman ya. Nanti kita bakal invite Kak Razni juga ke grup tersebut, jadi teman-teman bisa tanya selama 1 minggu ke depan. Nah, karena mungkin sudah tidak ada yang bertanya lagi dan dari Kak Razni juga sudah dicukupkan ya Kak ya. Apa mau ada yang disampaikan lagi Kak? Eh, oh ya mungkin ini eh, mau sedikit sharing ya tools untuk bikin layout layout portofolio. Selain Adobe Illustrator, teman-teman bisa manfaatin namanya Figma. Jadi wait ya, aku sambil share screen. Sorry ketinggalan nih yang mau nge-share. Oke, iya. Di Figma ini teman-teman bisa ngedit secara gratis dan nggak perlu install-install kayak Adobe Illustrator atau bayar-bayar kayak Adobe Illustrator gitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa masukin gambar, terus bisa juga masukin caption di sini sesuai dengan kebutuhan gitu. Nanti kalau misal ada yang tertarik belajar Figma lebih dalam, bisa aku kasih link tutorial ya mempelajari Figma gitu. Oke, buat teman-teman, jadi tadi ada tips ya dari Kak Razni, yaitu aplikasi Figma. Jadi buat yang pengen belajar, boleh langsung dicek atau di-download aja dulu ya. Nah, mungkin untuk Alipay, masih ada pertanyaan dari Kak Razni sendiri, apakah mau dicukupkan atau boleh nih Kak, satu pertanyaan dari Kak Alipay? Oh iya, silahkan boleh boleh. Oke, boleh ya. Untuk pertanyaannya, kalau fan art sebenarnya bisa dimasukin ke portofolio nggak sih Kak? Boleh, boleh banget. Portofolio saya yang tahun 2021 tuh banyak banget fan artnya. Contohnya ini ya, mana ya? Ini ini tuh sebenarnya fan art dari itu kartun Doraemon. Cuma saya bikin dengan style saya sendiri, kayak ini karakter Nobita, ini karakter Suneo. Kan sebenarnya fan art ya. Fan art itu kan apa karya yang dipersembahkan oleh fans gitu. Saya termasuk fansnya Doraemon, jadi waktu itu saya buat eh, karya yang isinya fan art saya tentang kartun Doraemon. Ini Suneo, ini Shizuka. Nggak apa-apa banget, nggak apa-apa banget gitu. Oke, semoga Kalipay terjawab ya Kak ya. Alright, katanya. Terima kasih ya Kak Razni sekali lagi sudah menyempatkan waktunya sharing bareng tim Amazing. Nanti untuk pertanyaan lain yang belum terjawab boleh kita bahas di grup WA ya Kak ya. Oke, baik. Makasih banyak ya teman-teman yang udah join hari ini. Pasti adalah orang-orang yang sangat ingin belajar desain dan juga punya semangat tinggi buat eh,
membuat portofolio. Aku harap setelah kelas ini teman-teman bisa menghasilkan portofolio yang baik dan juga ditunggu karya-karyanya di-share di grup nanti ya. Oke, thank you ya Kak. Sekali lagi aku izin stop recordingnya nih, biar ntar teman-teman bisa cek lagi untuk pembelajaran kita hari ini.